pasti memperhatikan kewajiban-kewajibannya terhadap orang lain, khususnya terhadap pribadi, rumah tangga, masyarakat, dan teman-teman yang lain. Wattaqullah, takutlah kepada Allah. Kenapa kata Allah? Kenapa kok disuruh takut kepada Allah? Kalau kita takut kepada manusia, manusia bisa dibohongi, manusia bisa disogok, manusia bisa kita bisa bersembunyi, kita bisa pakai halimunan. Jadi kalau pakai ilmu halimunan, walaupun ini di tengah-tengah tidak bisa dilihat oleh orang lain, pakai halimunan, pakai ilmu halimun. Tapi Allah mau pakai ilmu apapun, Allah innallaha khabirun bima ta'malun. Mau sembunyi kemana kita? Mau pakai halimun, pakai kayak apa, setingkat tinggi apapun, Allah Maha mengetahui. Jadi khabirun beda dengan halimun. Khabirun itu benar-benar mengetahui dari yang paling kecil sampai yang paling besar, dari yang paling rahasia maupun sampai yang kelihatan. Itu kalimat khabirun bima ta'malun. Jadi setiap yang kita lakukan diketahui oleh Allah. Jangankan sampean ini, mohon maaf, sampai bergerak, berucap, sampai yang ini terlintas di dalam hati kami. Allah tahu itu. Wallah, kata Allah, laqad khalaqnal insana, aku yang menciptakan manusia. Semuanya organ-organnya Allah yang ciptakan. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Wa na'lamu, kata Allah, aku mengetahui ma tuwaswisu, apa yang terlintas di dalam benak manusia. Sampean mau ngapain namanya? Sampean mau rencana apa? Sampean ini gak suka misalnya, gak senang. Saat Allah tahu itu, Allah akan menilai apa yang sampean lakukan. Jangankan gerakan, ucapan yang sudah ini terlintas di dalam benak dan hati kita, Allah akan berikan penghargaan dan penilaian. Itu kalau yang baik. Kalau yang buruk, Allah tunggu dengan ucapan, Allah tunggu dengan gerakan, baru Allah akan berikan sanksi. Itu kalau yang buruk yang terlintas, Allah tahu. Makanya ini harus kita perhatikan. Innallaha khabirun bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum, kata Allah. Janganlah kalian ketika hidup di dunia diberikan kesempatan hidup. Malam hari ini kita hidup, besok belum tentu kita hidup loh. Karena bisa saja kita tidur langsung wassalam. Bisa saja kan, kita nggak tahu kontrak kita ini sampai besok atau tidak. Makanya bagaimana kata Allah ketika hidup diberikan hari ini, wala takunu kalladzina nasullaha, wala takunu, janganlah kalian termasuk golongan nasullaha yang lalai terhadap kewajiban kepada Allah, yang lupa kepada Allah, lupa akan rahmat Allah, nikmat Allah, pemberian Allah, sehingga kita enggak bersyukur. Alhamdulillah masih diberikan yang sehat, alhamdulillah masih bisa bernapas, alhamdulillah mata masih bisa berfungsi sehingga bisa melihat istri masih cantik, melihat anak sehat. Kayak tadi anakku melihatnya itu nikmat, mata bisa melihat, anak sehat. Ini yang harus kita syukuri. Alhamdulillah telinga masih bisa mendengar, anak walaupun capek dari pasar pulang dengar anak sehat, senang. Ini jangan termasuk orang yang lalai kepada Allah, lupa rahmat Allah, lupa nikmat Allah. Kalau kita lupa akan rahmat Allah, nikmat Allah, kewajiban kepada Allah, fa'ansahum anfusahum, maka kau akan dibikin lupa terhadap dirimu sendiri. Bukan hanya lupa kepada Allah, bukan hanya lupa sholat, bukan hanya lupa zikir, bukan hanya lupa ini ke majelis taklim, padahal sudah ini ditentukan setiap malam Rabu. Bukan hanya lupa malam Selasa, ternyata sudah malam Kamis. Kenapa? Ya enggak pernah mikirin urusan majelis taklim, urusan zikir, padahal yang akan menjadi teman baik di alam barzah alam akhirat sholat dan zikir. Itu yang akan menjadi teman baik, akan membahagiakan jenengan kita di alam barzah. Di dunia pun akan bikin tenang hidup itu adalah zikir. Makanya Allah sampai bilang, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang bikin tenang, tentram, damai hati, gak gampang marah, gak gampang emosi, gak gampang tersinggung. Zikir, ingat kepada Allah. Fadkurullaha adkurkum. Ketika kamu ingat kepada Allah, otomatis Allah akan mengingatkanmu. Ketika kamu memuji Allah, Allah otomatis akan menghargai kalian secara langsung ya Allah. Beda dengan manusia.
Ketika kita dipuji, belum tentu hari ini kita nyenengin orang yang muji kita. Kita disanjung-sanjung, belum tentu dikasih uang 1 juta, belum tentu. Dikasih uang misalnya 1 juta, 50.000 belum tentu masih. Tapi Allah ketika dipuji, Allah akan memberikan yang jauh lebih besar daripada yang terbayang dalam hidup ini. Yang dirahmati oleh Allah. Jangan sampai dibikin lupa oleh Allah terhadap diri sendiri. Bukan hanya lupa kepada Allah, bukan hanya lupa terhadap keluarga, bukan hanya lupa terhadap anak, bukan hanya lupa terhadap yang lainnya, tapi akan dibikin lupa terhadap diri sendiri. Alias sudah hilang akalnya, diambil oleh Allah, menjadi orang majnun. Jalan. Ya kalau majnun kepada Allah luar biasa, gilanya kepada Allah. Kalau gila kepada Allah, sudah nggak ingat sama yang lainnya, nggak ingat urusan makan, nggak peduli sudah. Urusan jadi uang sudah nggak peduli. Dia yakin Allah sudah memenuhi kebutuhannya. Jangankan manusia, makhluk yang lain pun ketika diciptakan oleh Allah, kebutuhannya dipenuhi oleh Allah. Sehingga manusia gila, pengen dekat selalu dengan Allah sehingga nggak ingat sama yang lainnya. Menurut manusia gila, nggak ingat potong rambut, nggak ingat pakaiannya yang cuma compang jangking. Maka banyak wali-wali Allah itu yang tingkatannya gila itu sampai kelihatan oleh orang lain. Kalau tingkatan yang luar biasa tinggi, nggak kelihatan gilanya. Seperti contoh Khalil, Habib Saleh Tanggul itu, kemudian antaranya itu. Kemudian seperti siapa lagi, Ki Ahmad Siddiq, Ki Wafa, kemudian Ki Johari, itu di antara wali nggak kelihatan gilanya, tapi di luar yang dilihat oleh manusia gila luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu itu di Tokorojo itu ada namanya, itu terkenal kalau di Jember, Kiai Muhsin di sini. Itu orang melihatnya karena pakai nggak pernah pakai baju, pakainya pakai sarung. Itu kalau dulu katanya yang nonton itu, kalau ada radio mati itu baterainya diganti tape, hidup. Mobil kurang bensin diisi air jalan. Itu kayak mungkin juga. Nah itu dianggapnya itu dia nggak sholat, karena kalau pas waktu sholat nggak mau sholat, Jumatan nggak pernah Jumat. Tapi diperlihatkan itu oleh Kiai Ahmad, kakaknya dia mungkin yang lebih, karena kakaknya jauh lebih tinggi. Lihat coba, mungkin itu lagi ngapain? Ya mungkin itu selalu sujud. Kalau mau pengen lihat mungkin, coba lihat kaca. Ketika dia di kaca, ya mungkin sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud, nggak pernah berhenti sujudnya kepada Allah. Ini yang kelihatan kita, dia orang tawaras. Namanya Allah juga begitu. Dia sudah nggak peduli yang lainnya. Atau dia memang menyembunyikan diri. Contoh, salah satu yang menyembunyikan diri seperti Kiai Hamid dulu itu, sebelum menampakkan diri, dia sembunyi. Atau yang wali yang ada di Jawa Tengah, Kiai Hamid yang membuka itu. Karena ada seorang yang datang ke itu kebetulan mau minta doa kepada Kiai Hamid, kamu kok jauh-jauh di sini, di situ. Kalau nggak ada itu, sudah tenggelam di situ. Kabupatenmu itu sudah tenggelam dengan maksiat. Tapi karena ada orang itu yang doanya oleh Allah diijabah, diselamatkan masih kabupaten, bukan daerahmu, tapi kabupatenmu. Pulang cari orang itu ada di pasar. Mereka cari ternyata dia itu manggul punya orang ya. Jadi kalau orang belanja dia manggul. Dia dicari, diperhatikan berapa hari, ternyata yang disampaikan di Hamid ini orangnya. Ketika dia dekat, dia minta doanya dia, mohon doanya dia, saya dan keluarga saya. Pura-pura nggak dengar. Dia minta nggak pura-pura nggak dengar, tetap aja dengar. Akhirnya beberapa hari, kamu ini kok tetap kamu? Saya diberitakan dia hanya ada salah dari dia Hamid. Kok kamu ini buka-bukaan Hamid? Dah angkat tanganmu, dia doa. Habis didoain, ini langsung salaman hilang, nggak ada di pasar lagi. Jadi waliullah itu ketika sudah diketahui kewaliannya, dia akan sembunyi lagi, pergi ke tempat lain. Kalau kita kan bikin terkenal, sampai bikin YouTuber ya. Bikin Facebook saya baca ya, bikin viral. Tapi orang yang mohon maaf dan cintanya kepada Allah nggak mau terkenal belah. Biar nggak terkenal di bumi, tapi terkenal di namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dikenal oleh Allah, tapi dikenal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya agar dikenal oleh Allah, jangan termasuk orang yang lalai melaksanakan kewajiban kepada Allah. Ini
perintah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti ketika kita sudah ditinggalkan kontrak sedemikian banyaknya, ini mengantarkan kita semakin dekat terhadap tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita ini finish mati, sudah. Berarti semakin dekat dengan kematian. Setelah dunia ada alam barzah. Berarti semakin habis kontrak hidup kita, semakin habis pula kita ini hidup di dunia. Oleh karenanya orang yang cerdas kata Rasulullah, al-kaisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas ketika hidup di dunia ini, dia mampu mengendalikan nafsunya. Dia menghinakan keinginan-keinginannya. Pokoknya keinginan buruk, keinginan memiliki ini, memiliki itu, ambisi ini dikendalikan. Sehingga keinginan-keinginannya menjadi keinginan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah bilang bahwa nafsu itu innan nafsa la ammaratun bisu. Jadi nafsu itu cenderung mengendalikan manusia untuk melakukan kejahatan. Illa ma rahimah rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Ketika nafsu dikendalikan dan mohon pertolongan Allah, menjadi nafsu yang dirahmati oleh Allah. Setiap yang kita lakukan akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang cerdas. Wa amila lima ba'dal maut, dan selalu berusaha berupaya mengumpulkan bekal untuk alam berikutnya, untuk setelah mati. Apa yang ingin setelah mati? Apa yang akan menjadi sahabat yang baik setelah mati? Karena nggak ada ceritanya keluarga itu hanya nemenin di saat kita mati saja, nemenin, nangis, nggak mandiin, ngantarin. Ketika sudah dikubur sudah selesai. Teman kita di alam kubur sudah nggak ada lagi kecuali amal ibadah kita, sholat dan zikir kita. Alhamdulillah ini kita rutin ini zikir. Zikirnya luar biasa lengkap. Mulai dari Quran, emboknya Al-Quran dibaca. Emboknya Al-Quran dibaca. Kemudian pimpinan sayyidnya surat pun dibaca. Sayyid ayat pun dibaca. Dan semuanya itu, kita mohon maaf, yang melayani, yang nemenin, semuanya malaikat. Empoknya Quran itu hatamnya itu 5.000 itu. 5.000 malaikat itu. Makanya coba sampai kalau lihat itu toko-toko yang sekarang banyak memburu tukang santet, preman-preman itu, mereka itu memang untuk mencabut ilmu santetnya, untuk mencabut ilmu sesatnya. Yang dibaca dulu omboknya Quran. Sebelum omboknya Quran dibaca, dia selawat. Karena selawat itu pengasah, penajam dari seluruh yang kita baca. Itu selawat di situ. Makanya tadi selawatnya luar biasa. Selawat sifat lagi. Makanya ini bawa air ini, kalau kita yakin maka air ini akan menjadi penyembuh, bukan hanya obat, akan menjadi penyembuh dari berbagai macam penyakit. Makanya antum ya siaplah yakin ayat-ayat Allah selawat itu menjadi berbagai macam penyembuh dari berbagai macam penyakit. Ini orang yang cerdas kata Rasul. Mungkin ada yang mau nanya sebelum kita lanjut. Silakan. Ada ulama atau saya ada yang bukan. Apakah benar majelis seluruh mahkota atau majelis yang lain itu lebih besar manfaatnya daripada kita sholat yang 5 waktu, tentang ibadah yang lainnya? Apa benar itu? Melebihi dari sholat yang 5 waktu kita sendiri atau berjamaah? Bagus. Ini yang perlu dimengerti. Keterangannya ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada di dalam kitab Muraqil Al-Mu'min. Itu keterangannya. Huduru majlis dzikri wa ta'lim afdalu min al-qira'ah. Hadir di majelis dzikir dan majelis ta'lim lebih utama daripada kita sholat sunnah 1000 rakaat. Kalau yang wajib nggak bisa dikalahkan, karena yang wajib itu modal nggak bisa dikalahkan oleh pengaji. Karena orang nggak akan dapat pengajaran kalau nggak punya modal. Jadi hadir di majelis taklim, saking luar biasanya hadir di majelis taklim dan majelis dzikir sampai mengalahkan sholat
1000 rakaat sholat bukan sholat sholat sunnah. Dan hadir di majelis taklim itu kata Rasulullah didoain oleh makhluk Allah yang lainnya. Wastaghfarallahu at-tuyuru fi jawis sama, yang istighfar bagi orang yang datang ke majelis taklim dan majelis zikir, burung yang ada di langit. Wal asmaku bil bihar, didoain, diistighfarkan oleh seluruh yang ikan yang ada di laut. Ini saking luar biasanya majelis zikir dan majelis taklim. Karena apa? Tanpa adanya majelis zikir dan majelis taklim, orang tidak akan punya ilmu. Orang baru akan diangkat derajatnya kalau sudah punya ilmu. Orang akan meningkat imannya kalau sudah tahu. Itu artinya berilmu. Itu luar biasanya. Makanya kata Rasulullah, berangkat dari rumah, kata Allah begitu lihat buatin ibadah dan tasawuf. Tiap langkahnya menuju majelis zikir dan majelis taklim, niat ngaji karena Allah di situ untuk menambah keimanan dan keyakinan itu. Setiap langkahnya saja diberi penghargaan, yaitu lebih utama ibadah 1 tahun, ibadah sunnah 1 tahun. Bayangkan itu luar biasa. Mungkin itu Pak Ustaz. Ya, mungkin ada yang lain mau nanya atau berbagi? Mungkin ada yang mau bertanya? Banyak. Sudah apa aja? Tidak ada ya? Iya. Kita ini kan di sini perantauan itu rata-rata susah sekali sholat tahajud. Susah sholat tahajud karena kan kita kerja tuh dari pagi sampai malam, kita capek banget pada pengen sholat tahajud, tiba-tiba paginya tiba-tiba udah jam 5, udah jam 6, bukan ada jam 7. Itu gimana ya biar kita itu bisa sholat tahajud di waktu yang diutamakan, atau kalau enggak, ada nggak sih kita bisa nggak sih sholat tahajud itu tanpa harus di waktu per 3 malam, karena tahu diri lah terutama ya, karena tahu diri. Makanya memang manusia itu tadi saya sampaikan itu nonton film, nonton sepak bola itu 60 menit. Nonton sinetron 1 jam. Film nyambung 130 kan. Sholat 5 kali 5. Iya. 5 waktu gitu. 25 menit. Masih kalah sama nonton sinetron. Kalah sama tadi kerja dari pagi 8 jam. Iya. Padahal kita ini diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Nah, bagaimana agar tepat waktunya? Harus tahu ilmunya, karena melaksanakan kewajiban tepat waktu itu besar penghargaannya dari Allah. Makanya coba besok kata Rasulullah bilang, Innallaha yuhsyuru aqwaman yawmal qiyamah. Allah akan mengumpulkan manusia itu besok ini macam-macam wujuh, ada wajahnya bagaikan bintang, terangnya bagaikan bintang. Wa minhum wujuhum kal qamari, ada wajahnya itu indahnya bagaikan bulan. Wa minhum wujuhum kasyamsi, ada yang wajahnya kata Rasulullah terangnya bagaikan matahari. Lalu kemudian ini 3 kelompok ini oleh Allah diperintahkan pergi ke surga. Ketika dia melesat pergi ke surga, di depan pintu itu dicegat oleh mereka. Tunggu dulu. Intadiro, tunggu dulu. Man antum? Siapa kalian? Antum syari'ina an tadkhulu hadhil jannah. Kalian secepat kilat ini, secepat ini mau masuk surga. Man antum, siapa kalian? Wa ma amalukum?
Apa amal kalian ketika di dunia dulu? Di saat hidup ini seperti ini apa? Yang mana yang wajahnya bagaikan bintang ini apa katanya? Yang wajahnya bagaikan bintang, dia ini idza sami'na adzan kumna ila taharati wal wudu wa la nastaghilu bi ghairihi. Ketika adzan dikumandangkan, berhenti aku ini. Yang jahit berhenti dari jahitnya. Yang jualan ikan udah tinggalkan dulu gantian. Karena yang wajib lagi-lagi dulu. Yang wajib lagi-lagi dulu, cepat pergi dulu. Nanti baru, karena kalau dagangan nggak bisa ditinggalkan, nanti dicuri orang, nanti sholatnya ya kan? Ikan dicuri orang. Ikan dicuri orang, gantian lah. Yang laki-laki duluan. Kunna ila taharati wal wudu. Aku segera, katanya ini kelompok ini kepada mereka, aku segera berdiri, aku tinggalkan pekerjaanku, aku tinggal kegiatanku, aku tinggal ini sinetron sepak bola, aku tinggalkan. Langsung aku berwudu dan aku tidak sibuk dengan yang lainnya. Aku tinggalkan yang lainnya. Aku segera menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wajahnya bagaikan bintang. Yang wajahnya bagaikan rembulan. Ditanya, "Mama antum mu'amalukum siapa kalian kok wajahnya wujuhkum? Wajah kalian ini kalau kemari bagaikan rembulan, kok indah sekali. Mengalahkan kami," kata mereka. Mereka kan disuruh tukang jaga cuma, tapi ini disuruh layani. Jadi manusia disuruh layani oleh Allah. Wajahnya bagaikan rembulan. Apa katanya? Yang kedua ini ketika adzan dikumandangkan, idza nudiyatil adzan, ketika adzan dikumandangkan, apa? Kunna bil masjid, aku sudah berada di masjid. Jadi ketika sudah dikumandangkan, sudah ada di masjid ini. Sudah ada di tempat sholat, sudah ada di mushola. Ketika dikumandangkan adzan, ini bagaikan rembulan yang bagaikan matahari. Ini sudah sebelum jauh dikumandangkan adzan, dia sudah sholat sunnah, sudah syukran lil wudu, sudah sholat hajat, sudah dikerjain semuanya. Ketika dikumandangkan adzan, sudah dia dengerin orang adzan. Soalnya ketika adzan dikumandangkan, kadang masih ngaji, dikir segala macam, padahal yang manggil itu Allah. Coba kita ini kalau manggil orang lain, dia nggak dengerin kita atau cuek sama kita, bagaimana perasaan kita? Yang manggil Allah dicuekin ini, dipanggil kok sibuk dengan pekerjaan, pada pekerjaannya itu milik Allah, yang kasih rezeki Allah, dicuekin Allah itu. Nah, bagaimana caranya agar bisa sholat tepat itu? Kata orang Madura itu, jaga. Jangan sampai yang dagang saja walaupun capek itu aja ke pasar itu, dibuka labaknya itu. Padahal sampai malam itu sudah berlalu tidurnya. Tapi karena ingin penghasilan, tahu penghasilannya jualan itu, jadi buka lapak jualan. Jadi kalau bahasanya itu diupayakan. Bahasa Madura dia kaca. Jadi, apakah sholat tahajud itu harus seperti malam? Tidak. Sholat tahajud itu yang penting menurut masyhur ulama, yang penting terlambat sebentar lah. Nah, itu habis sholat isya terlambat sebentar, atau habis sholat maghrib kadang-kadang yang nikmat kan, habis maghrib tiga capek terlambat. Ya, habis sholat isya boleh tahajud. Masyhur ulama. Sebagian ulama ada yang mengatakan nggak perlu tidur. Apa? Karena nanti kalau harus tidur, takut tadi bangun sudah jam 5, jam 6 sudah buka tahajudnya, subuhnya sudah dilewati juga. Bagaimana mau berokah itu? Kalau kewajiban wadahnya ini kita tidak menjaga, rumahnya kita tidak pelihara, bagaimana mau barokah? Makanya kata Rasulullah, "Nawiru buyutakum bi qiraatil Qur'an was shalah." Terangin dan jaga rumahmu dengan yaitu baca Qur'an, ini zikir seperti ini dan sholat. Makanya walaupun rajin ke masjid, sisain sholatnya di rumah. Makanya Rasulullah bilang, "Afdal sholatul mar'i fi baitihi." Paling afdalnya sholatnya seseorang di rumahnya. Illa maktubah, kecuali yang wajib. Kalau yang wajib lebih utama memang di masjid, di mushola. Itu lebih afdalnya jadi. Bukan tidak afdal di rumah, tapi memang lebih utamanya di masjid dan di mushola yang wajib. Yang sunnah lebih utama di rumah. Makanya sisain di rumah, jangan dihabisin di masjid.
Kenapa Rasulullah itu sholatnya itu lebih banyak sunnahnya itu di dalam kamar? Rasulullah mencontohkan. Karena banyak di antara kita ini gagal saat ibadah sholat ketika banyak dikerjakan di masjid. Kenapa? Sering dipuji oleh Allah. Ketika dipuji ini, setan masuk di sini senang dipuji. Ketika gak dipuji, ketika kecewa gagal. Makanya sholat-sholat lebih banyak lebih baik di rumah. Makanya coba butuh syukurannya butuh di rumah, jangan di masjid. Lebih afdal di rumah. Tapi kalau wudunya di masjid, maka lebih utama di mana dia berwudu. Syukran di wudu. Mungkin Bu ya, lebih upayakanlah jaga. Insya Allah. Ini dari ibu membiasakan dijaga aja. Insya Allah kalau sudah biasa. Yang nikmat itu karena biasa. Itu karena biasa. Sampai mau yang nikmat itu karena biasa. Hanya nih Bapak Ustaz nanti. Sebetulnya merokok kan itu mengurangi kesehatan. Tapi karena sudah biasa menjadi ini, bahkan menjadi obat pusing. Itu jadi obat karena biasa. Padahal menurut medis sudah jelas mengurangi kesehatan, dapat mengakibatkan kanker tubuh dan segala macam. Tapi karena sudah biasa, yakin, maka menjadi obat pusing. Kalau nggak rokok pusing, jualan katanya ngantuk kalau nggak ada. Iya. Mungkin masih ada lagi. Tuh cukup. Ya sampai kata ngerokok. Silakan. Masih ada? Masih ada? Ada lagi, ada lagi. Cuma nggak nanya. Biasanya nanya sama yang ini. Kok nggak kelihatan ini? Biasanya tidak. Maksudnya? Mau nanya? Kata mau nambahin? Sudah? Kita sebelum doa, kita selawat lagi sebagai pengasah dan pembuka ini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Habibi ya Muhammad. Ya arusal rafiqaini. Ya Habibi ya Muhammad. Ya arusal rafiqaini. Ya Muhayyad ya Muhammad. Ya Imam al-Qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah. Amin. Amin amin. Subhanallah ya Rabbana bi kalimatika wa bi اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
وأعوذ بالأقدار وشفائها وأعوذ بالأقدار وشفائها ومن الأبصار وغيرها وعلى آله وصحبه وسلم. يا الله يا رحمن يا رحيم kami hamba-hamba yang berkhianat. Amin. Yang melakukan kesalahan dan dosa ya Allah, yang melakukan keliruan ya Allah, yang melakukan kesalahan ya Allah, memohon kepadamu ya Allah, sungguh kiranya Engkau mengampuni dosa-dosa kami ya Allah, memaafkan kesalahan kekeliruan kami ya Allah, yang besar maupun yang kecil, sengaja maupun tidak ya Allah, dan ampuni juga dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Yang masih hidup tolong berikan hidayah ya Allah, berikan pertolongan ya Allah, arahkan mereka menuju jalan yang Kau ridhoi ya Allah. Yang sudah wafat duluan ya Allah menghadapmu ya Allah, ampuni dosa-dosanya dan terima amal ibadahnya ya Allah. Jauhkan mereka dari siksa kubur dan fitnah kubur ya Allah. Dan yang maha kuasa, yang menciptakan langit dan bumi, yang maha mendengar, yang maha melihat, yang maha memperhatikan hamba-Mu ya Allah. Kami ya Allah, anugerahkan kepada kami ya Allah keluarga yang sakinah ya Allah, yang mawaddah warahmah ya Allah. Anugerahkan kepada kami keluarga kami cinta dan kasih sayang kami yang tulus terhadap keluarga kami dan hanya keluarga kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bimbinglah kami ya Allah di sisa umur kami ya Allah, agar senantiasa berada di jalan yang Kau ridhoi ya Allah. Anugerahkan kemampuan kesempatan kepada kami ya Allah untuk selalu beribadah kepada kami ya Allah. Anugerahkan kemampuan kepada kami dan tolong kami ya Allah untuk selalu memuji-Mu, menyentuh-Mu dan menyebut-Mu dan beribadah serta melaksanakan ibadah dengan cara yang terbaik kepada kami ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami ya Allah anak yang soleh dan solehah ya Allah, yang taat kepada-Mu dan Rasul-Mu ya Allah, yang berbakti kepada kami ya Allah, berguna bagi bangsa dan negara dan memperjuangkan nilai-nilai agama-Mu ya Allah. Jadikan anak-anak kami ya Allah yang mampu mengantarkan kami menjadi penghuni surga. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.